Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan praktikum sistem digital yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penyederhanaan aljabar boolean. Sebelumnya, kenalkan saya Latifah Hukma dari Informatika Angkatan 2020. Jadi, penyederhanaan aljabar boolean itu tujuannya untuk mendapatkan desain rangkaian dan jumlah gerbang logika paling efisien, sehingga prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah. Untuk definisi aljabar boolean, misalkan terdapat dua operator biner, yaitu OR dan AND, sebuah operator uner, yaitu komplement, B. Himpunan yang didefinisikan pada operator OR, AND, dan komplement, 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupelnya adalah seperti ini. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, elemen dari B, berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Selanjutnya untuk ekspresi boolean, misalkan terdapat tupel adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam tupel adalah setiap elemen di dalam B, setiap ubah, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 dan E1 or E2, E1 and E2, E1 komplement adalah ekspresi boolean. Contohnya adalah ini. Ini ekspresi boolean ya. Selanjutnya adalah ekivalensi. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen, dilambangkan dengan sama dengan, simbol sama dengan, jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contohnya, perlihatkan bahwa A ditambah A aksen B sama dengan A tambah B. Pertama kita bikin dulu untuk variabel A dan B, kita beri kombinasi 0 dan 1, berarti 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1. Nah, terus kita buat yang pertama, ini A, kan udah ya, terus A aksen B. Berarti yang pertama kita harus, yang harus kita lakukan pertama kali, kita buat dulu A aksennya. Berarti A aksen adalah kebalikan dari 0, ini 1. Ini juga kebalikan dari 0, ini 1. Ini kebalikan dari 1, ini 0, dan seterusnya. Maka A aksen B, A aksen dikali B hasilnya seperti ini. Nah, A ditambah A aksen B, berarti A, ini ya, ditambah A aksen B, hasilnya seperti ini. Dan ternyata A ditambah B hasilnya seperti ini. Ternyata antara ini, A ditambah A aksen B dan A ditambah B, itu hasilnya sama ya. Bisa dilihat. Maka ini ekivalen, begitu. Selanjutnya adalah prinsip dualitas. Misalkan S aljabar boolean, maka jika pernyataan S star diperoleh dengan cara mengganti N dengan OR dengan N, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka S star disebut sebagai dual dari S. Contohnya, misalkan ada ini, A N1, A dikali 1 ya, terus dikali 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Maka dualnya itu A, itu kan tetap A. Terus ini N, ya, ini N jadi OR. Ini 1 jadi 0. Terus ini tadi N di sini ya, maka di sini jadi OR. Ini 1 jadi, ini 0 jadi 1. Ini OR jadi N. Pokoknya kebalikannya. Tapi kalau yang komplement A aksen tetap A aksen gitu. Ini 0 jadi 1 gitu. Begitu pula yang di bawahnya. Selanjutnya adalah fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga sebagai fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah misalkan ada sebuah fungsi ya yang memetakan x, y, z sama dengan x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu ini x, y, z ke himpunan 0, atau 0 atau 1 ya Allah. 0 atau 1. Contohnya misalkan ini ada 1, 0, 1. Maka si x itu sama dengan 1, ini x sama dengan 1, lalu y sama dengan 0, dan z sama dengan 1 gitu ya. Maka
hasil dari F yang memetakan 1, 0, 1 itu kita masukkan nilai ini ke dalam persamaannya gitu. Jadi tinggal disubstitusikan saja nilainya gitu. Dan hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya, setiap perubahan dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Contohnya ada fungsi H yang memetakan X, Y, Z sama dengan X dikali Y dikali Z aksen. Pada contoh ini, itu terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, ini, X, Y, dan Z aksen. Jadi ada 3 buah literal begitu. Selanjutnya, representasi dari fungsi aljabar boolean, fungsi boolean maksud saya. Yang pertama adalah aljabar. Representasi secara aljabar, contohnya seperti ini. Ada sebuah fungsi yang memetakan X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Nah, selanjutnya adalah ada tabel kebenaran. Jadi, dari yang fungsi tadi ini, kita buat kombinasi nilai 0 dan 1 ke dalam masing-masing variabel gitu. Karena ini ada 3 variabel ya, ada 3 literal, ya 3 variabel, maka jumlah kombinasi nilai binernya adalah 2 pangkat n atau 2 pangkat 3 gitu. N ini sebagai variabelnya, jumlah variabelnya. Maka 2 pangkat 3 itu ada 8, ada 8. Kita cek ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti terbukti bahwa sudah benar ini kombinasinya ada 8 karena mempunyai 3 variabel gitu dalam fungsinya. Nah, ini hasil yang didapatkan setelah perhitungan ini. Lalu selanjutnya adalah bentuk kanonik. Bentuk kanonik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau sum of product atau jumlah dari hasil perkalian gitu. Atau bisa juga fungsi boolean ini diekspresikan dalam bentuk POS atau product of sum atau yang artinya ini perkalian dari hasil penjumlahan gitu. Dengan min term sebagai sebagai SOP dan max term sebagai POS gitu. Setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Nah, contohnya nih, ada sebuah fungsi ya yang memetakan X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen dikali Z ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y dikali Z. Nah, ini adalah bentuk SOP. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa ini kan perkalian ya, X aksen dikali Y aksen dikali Z, ini kan perkalian, ini juga perkalian, ini juga perkalian. Nah, masing-masing hasil perkalian ini kita jumlahkan, maka didapatkan jumlah dari hasil perkalian, maka disebutnya SOP. Dan juga dia ini mempunyai literal lengkap, yaitu dia punya ketiga variabel ini di dalam masing-masing termnya gitu. Nah, setiap suku atau term disebut min term. Jadi dalam SOP setiap sukunya ini yang segini suku ya, itu disebut min term. Begitu. Lalu selanjutnya contohnya adalah ada G yang memetakan X, Y, Z. Sama dengan seperti ini persamaannya. Ini disebut POS. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa persamaan di sini, ini dia X ditambah Y ditambah Z. Berarti kan hasil penjumlahan ya. Hasil penjumlahan itu lalu masing-masing hasil penjumlahan ini dikalikan gitu seluruhnya. Maka dia termasuk POS. Dan juga setiap termnya, setiap sukunya, ini dia mempunyai 3 variabel ini gitu. Maka dia disebut POS. Setiap suku atau term dalam POS disebut max term begitu. Selanjutnya adalah min term adalah n variabel yang membentuk operasi n yang menghasilkan suatu persamaan. Tadi kan kita bisa lihat bahwa min term ini kan merupakan suku dari SOP ya. Nah, SOP kan perkalian, jumlah dari perkalian. Nah,
maka suku-sukunya ini merupakan hasil perkalian. Jadi X dikali Y dikali Z. Jadinya dia menggunakan operasi AND begitu. Nah, untuk max term dia adalah N variabel yang membentuk operasi OR yang menghasilkan suatu persamaan. Contohnya ini X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Karena max term ini kan suku atau term dari POS. POS itu kan perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi suku-sukunya itu merupakan hasil penjumlahan. Karena penjumlahan dia menggunakan operasi OR begitu. Selanjutnya ini adalah min term dan max term untuk fungsi aljabar dua variabel. Jadi di sini min term ini sukunya itu kita kalau untuk nilai 0 kita gunakan aksen, sedangkan kalau max term itu kebalikannya. Jadi misalkan nih, ini min term dulu ya. Untuk min term di sini ini kan ada x-nya 0, ya kan? X-nya x-nya itu 0 gitu kan. Nah, maka kita untuk karena dia min term kan dan nilainya itu 00, kita bisa menulis sukunya dalam bentuk ini aksen. Jadi X aksen, Y aksen gitu. Maka dia bernilai 00. Dan dilambangkan dengan kalau min term itu dilambangkan dengan M kecil. Jadi M. Nah, dan ini ada angka ya sebelahnya. Itu maksudnya menandakan nilai dari si termnya gitu. Ini termnya ini bernilai 1. Bernilai 0 maksud saya, maaf. Ini bernilai 0. Maka di sini 0, M0 gitu ya. Misalkan yang di sini ada 01 gitu. Maka sukunya kita tuliskan dengan 01. Berarti X-nya itu bernilai 0, maka ditulis X aksen. Dan karena dia min term, SOP ya, jadi kita kalikan. Terus Y-nya bernilai 1, maka Y-nya ditulis Y gitu. Hasilnya 0, 1. Dan dilambangkan dengan M kecil dan nilai dari ini. Nilainya kan 1 ya. Gitu. Lalu selanjutnya ada X-nya 1, Y-nya 0. Maka X-nya bernilai X, terus Y-nya karena bernilai 0, maka ditulis Y aksen begitu. Sama dengan maka ini 1, 0. Nah, 1, 0 ini kan bernilai 2, maka M-nya ini kita bisa lambangkan M2 gitu ya. Lalu selanjutnya ini X, Y-nya, ini dua-duanya bernilai 1, maka kita tulis X, Y begini ya. Hasilnya 1, 1. Nah, kita tulis lambangnya M3, karena ini kan hasilnya 3 ya, kalau dalam biner begitu. Ini min term. Lalu untuk max term, nah, kalau tadi min term kan perkalian ya, ini dikalikan. Kalau max term, karena dia POS, maka dia dijumlah, ditambah gitu. Kita ke max term. Nah, di sini, sebentar. Nah, di sini, untuk nilai X-nya 0, Y-nya 0, maka dia kebalikan dari min term, dia tidak diaksenkan, tapi ya nggak usah pakai aksen gitu, berarti X ditambah Y. Ini ditambah ya, karena dia max term. Lalu untuk X yang bernilai 0 dan Y bernilai 1, maka dia X ditambah Y aksen. Kenapa Y aksen? Karena kebalikan dari min term gitu ya. Kan kalau min term 0 yang diaksenkan, sementara kalau max term 1 yang diaksenkan begitu. Oh ya, ini dilambangkan dengan, max term ini dilambangkan dengan huruf M besar, lalu diikuti dengan angkanya. Berapa nilainya? Ini kan nilainya 0. Nih, berarti ini nilainya 0, 0. Berarti ini M 0, begitu. Lalu ini, berarti nilainya ini 0, 1. Maka nilainya, lambangnya M 1
1 begitu ya. Dan seterusnya. Ini juga sama yang bawahnya. Nah, lalu ini adalah bentuk minterm dan maxterm untuk fungsi aljabar 3 variabel. Jadi kalau di sini yang di 2 variabel kan karena dia hanya mempunyai 2 variabel, maka kombinasi nilai kombinasi binernya itu jumlahnya hanya 4, 2 pangkat 2 ya, jadi 4. Karena ini, sedangkan kalau ini kan ini ada 3 variabel, maka 2 pangkat 3 hasilnya 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kombinasi begitu. Nah, ini juga sama kayak yang sebelumnya. Kita coba yang minterm dulu. Minterm. Nih. Kita coba dari yang di sini. Ini X-nya nilainya 1. Misalkan ya kita ambil yang contoh ini. Nah, ini X-nya bernilai 1, berarti ditulisnya X, ya kan? Lalu Y-nya bernilai 0, maka kita tulis, karena dia minterm, kita tulis Y aksen, begitu. Dan dikalikan, karena minterm. Lalu, karena Z-nya bernilai 0, maka tulisnya Z aksen, begitu ya. Maka hasilnya 1, 0, 0, gitu. Lalu ditulis dengan lambang M kecil, dan ini nilainya berapa nih? Oh, nilainya 4, berarti M 4 begitu ya. Dan seterusnya. Ini juga. Lalu untuk yang maxterm, ini maxterm, kita ambil contoh yang ini deh, coba yang bawah, yang paling bawah ini. Jadi X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 1, dan Z-nya bernilai 1. Maka kita tulis X aksen, ya kan, ditambah Y aksen ditambah Z aksen, begitu ya. Karena dia merupakan maxterm. Jadi maxterm itu yang diaksenkan kalau yang bernilai 1 dan dijumlahkan ya kalau maxterm. Lalu nilainya berapa? Berarti 1, 1, 1 dan dilambangkan dengan M besar. M besar. Terus ini ada berapa nilainya? Ada 7. Berarti M 7 gitu ya. Oke. Selanjutnya ini contoh. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi ada tabel kebenaran, kita disuruh untuk membuat bentuk kanoniknya. Begitu. Kita inikan saja. Misalkan, nah di sini. Nah, ini. Ingat, untuk mendapatkan bentuk SOP atau minterm, yang perlu diperhatikan hanyalah output 1. Sedangkan untuk mendapatkan POS atau maxterm, yang diperhatikan hanyalah output 0, gitu ya. Untuk SOP, pertama kita bikin SOP dulu. Tadi kita udah screenshot ya. Ini kecilin. Jangan deh. Nah, misalkan nih, kita kan disuruh bikin SOP-nya, begitu ya. Maka kita harus lihat yang dia ini menghasilkan nilai 1 gitu, karena dia SOP. Kita tulis dulu SOP. Hanya perhatikan nilai 1 begitu ya. Nah, maka di sini yang nilai 1 kita lihat di fungsinya ini. Yang nilainya 1 mana? Ini ya. Aduh. Yang ini. Yang ini nih. Pokoknya yang ini, terus yang ini, terus yang ini, ya kan? Nah, maka kita bisa tulis bahwa yang nilai fungsinya sama dengan 1 itu yang pertama adalah 001, kombinasi 001, ya kan? Kombinasi 001 menghasilkan nilai 1. Lalu yang kedua adalah kombinasi nilai 100, menghasilkan nilai 1 juga kan ini. Nah, lalu yang terakhir adalah dia kombinasi 111. Dia menghasilkan angka 1 juga gitu. Maka kita bisa tulis bentuk
fungsi booleannya ini kalau 001 maka jadinya X aksen ya kan, X aksen karena ini SOP X aksen, Y aksen, Z begini ya. Karena ini 100 sama dengan X, Y aksen, Z gini. Lalu kalau misalkan ini 111 maka ini X X Y Z gini ya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, begitu. Jadi selanjutnya kita bisa tambahkan semua ini. Ini kita pindah ke sini aja deh. Nah, kita bisa tambahkan kayak gini kan kalau SOP. SOP kan penjumlahan sum of product ya, berarti penjumlahan dari hasil perkalian. Jadi ini kita jumlahkan. Berarti ini ditambah ini ya. Nah, begitu. Jadi didapatkan bentuk SOP-nya adalah seperti ini, begitu ya. Atau dengan menggunakan lambang minterm, ini kalau diubah ke lambang, maka kita bisa dapat dia karena dia minterm jadi M1, M kecil ya, M1, terus ditambah M kecil 4, ya kan, ditambah M kecil 7, begitu ya. Atau sigma 147 gitu juga bisa. Lalu selanjutnya kita buat bentuk POS-nya atau product of sum gitu. Nah, maka kita kalau cari yang POS, kita buat yang POS, kita lihat yang dia menghasilkan nilai 0 gitu. Di sini berarti ini ya, ini dan ini gitu ya. Nah, sekarang kita tulis ini POS. Nah, mana kombinasi yang menghasilkan nilai 0, berarti ini 0, 0, 0 gitu ya. Terus ada 0, 1, 0, lalu ada yang ini ya, 0, 1, 1, lalu ada ini 1, 0, 1, lalu ada ini 1, 1, 0. Itu kan kelimanya ini menghasilkan nilai 0 ya. Nah, lalu kita buat bentuk POS-nya. Caranya berarti kayak tadi nih. Karena dia POS, berarti kan produk atau perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, berarti pertamanya kita jumlah dulu. Berarti 000 karena dia max term, maka X gitu ya. X tambah Y ditambah Z begitu. Ditambah Z gitu ya. Terus untuk yang ini berarti dia X ditambah Y aksen gitu ya, ditambah Z gitu. Kalau yang ini berarti X ditambah Y aksen ditambah Z aksen gitu. Lalu ini X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Lalu yang ini X aksen ditambah Y aksen ditambah Z begitu. Nah, sesuai ya, X tambah Y tambah Z ya, benar. Nah, lalu setelah kita udah jumlahkan, maka selanjutnya kita kalikan. Berarti bentuk POS-nya adalah ini perkalian dari hasil semua ini gitu. Maka didapatkan seperti ini ya bentuk POS-nya. Nah, kita bisa lambangkan dengan menggunakan M besar terus
nilainya berarti 0, M besar 0, terus dikali M2, ya kan, M3, terus M5, lalu M besar 6 gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini. Nyatakan fungsi boolean f yang memetakan x, y, z sama dengan x ditambah y aksen z ke dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, di sini ini ada kita disuruh membuat ini x tambah y aksen z ke dalam bentuk SOP dan POS. Berarti pertama kita selesaikan dulu yang bagian x-nya. Kan kalau SOP itu dia harus memuat ketiga variabel ini ya. Nah, terus juga karena ini baru x doang, berarti kita harus gimana caranya biar dapat YZ-nya juga gitu. Terus yang ini juga Y aksen Z belum ada X-nya kan, gimana caranya kita bikin supaya dia itu ada X-nya gitu. Dalam bentuk SOP dan POS. Kita coba dulu yang apa? Yang X-nya dulu. Misalkan di sini. Nah, di sini misalkan ada X gitu ya, kita mau ubah ke bentuk SOP. Maka kita bikin sesuai hukum aljabar boolean. Pertama, dia kan kita lihat dia kan belum ada X sama Y-nya. Y belum ada Y sama Z-nya gitu. Maaf. Belum ada Y sama Z. Maka kita bikin dulu pertama X gini ya. Y ditambah X sama dengan X kali Y ditambah Y aksen. Ini dengan hukum komplement ya. Karena kan ini hasilnya sama aja kayak 1. Berarti X dikali 1 sama aja X gitu. Nah, berarti ini kita ini kan. Jadi X kita substitusi. Ini distribusi ya namanya berarti. X kali Y ditambah X Y aksen gitu ya. Terus sama dengan, nah di sini kita udah punya nih bentuk apanya, bentuk XY-nya. Kita belum punya Z-nya, berarti gimana caranya biar kita dapat si Z gitu. Berarti XY gitu ya, ini dikalikan dengan tadi Z misalkan yang saling berkomplement tambah Z aksen gitu ya. Ditambah ini juga, ini dikalikan dengan ini. Nah, sekarang tinggal kita lihat hasilnya. Berarti didapatkan X, Y, Z ya kan, ditambah X, Y, Z aksen gitu, ditambah X, Y aksen Z gitu ya, ditambah X, Y, Z aksen. Nah, ini udah dalam bentuk SOP gitu. Tapi kita baru dapat yang X-nya doang, baru dapat yang bagian X doang gitu, belum menghitung yang bagian ini. Maka ini bentuk SOP-nya. Sekarang kita cari yang ini. Y aksen Z kita ubah ke bentuk SOP-nya. Nah, di sini kan udah ada Y dan Z ya, literalnya, lateral. Nah, terus kita buat dulu gimana caranya biar dia tuh ada X-nya gitu ya. Berarti Y aksen Z gitu dikalikan X ditambah X aksen gitu ya. Jadi hasilnya adalah Y aksen Z ini X gitu ditambah X aksen Y aksen Z gitu ya. Nah, ini udah dalam bentuk SOP-nya gitu. Nah, selanjutnya maka kita tinggal tambahkan antara, kan tadi berarti X ditambah Y aksen Z itu sama dengan ini. Kita ambil semuanya ini. Nah, terus kita
tambahkan dengan ini. Nah, gini ya. Jadi, kita dapatkan bentuk SOP-nya dari si X ditambah Y aksen Z gitu. Atau bisa kita tuliskan lambangnya, berarti ini bisa, berarti kan ini ya lambangnya M1 tambah M4 ditambah M5 tambah M6 ditambah M7 begitu. Sesuai dengan nilai yang dimiliki begitu ya. Lalu selanjutnya kita buat bentuk POS-nya. Nah, di sini kan tadi kita udah buat bentuk SOP. Selanjutnya kita buat bentuk POS-nya. Mana nih? Oh ya, tadi soalnya adalah X ditambah Y aksen Z gitu ya. Nah, karena dia POS, maka kita harus membuatnya menjadi perkalian dari hasil penjumlahan begitu. Pertama kita hitung dulu. Ada typo. Oh, ini nih. Pertama kita buat dulu dia. Kita buat dulu biar dia itu hilang gitu ininya. Apanya? Perkaliannya gitu yang di sini. Biar sukunya itu tidak ada yang perkalian yang di sini. Berarti kita buat sama dengan X ditambah Y aksen gitu ya. Terus dikali X ditambah Z gini. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat di sini kalau ya ini kan sama aja kayak X ini ya yang di sini deh kita lihat ini sama aja kayak X ditambah gini ya terus Y aksen Z gini. Nah, maka nanti didapatkan seperti ini. Jadi X ditambahnya ini masuk ke sini, dikali pelangi gitu, X ditambah Y aksen jadi seperti ini, terus X ditambah Z gitu, jadi seperti ini gitu ya. Nah, baru deh kita cari, karena ini baru satu sukunya ini baru X dan Y, terus yang di sini satu sukunya baru X dan Z, ini kan belum bentuk POS ya, ini belum POS karena sukunya belum lengkap gitu, karena variabelnya belum lengkap. Jadi kita harus lengkapin. Pertama kita yang bagian ini dulu, X ditambah Y aksen. Nah, ini kita ubah ke bentuk POS. Yang belum ada kan yang bagian Z ya, yang variabel Z. Maka kita ubah jadi gimana caranya biar dia itu ada Z-nya. Berarti yang pertama ini. Terus kita tambahkan dengan Z aksen atau komplementnya. Ini kan sama aja, hukum komplement ya, ini sama aja bernilai 0. Begitu. Nah, terus ini seperti yang tadi ini juga, seperti yang konsep tadi. Berarti kita masukkan nih ke dalam sini. Berarti ini sama aja kayak X ditambah Y aksen gitu ya, ditambah Z aksen gini. Nah, jadinya didapatkan ini yang kita masukin ke sini, berarti dapat X ditambah Y aksen ditambah Z gini ya. Nah, terus dikalikan dengan X ditambah Y aksen ditambah Z aksen gitu. Jadi yang ini segini
kita apa ya namanya, kalau di aljabar boolean itu kita bisa kayak masukkan dengan si X ini gitu. Nah, terus ini juga ke sini jadinya didapatkan seperti ini gitu ya. Nah, ini udah bentuk POS gitu, karena dia adalah perkalian dari hasil penjumlahan, dan tiap-tiap term atau tiap-tiap suku dia sudah mengandung variabel yang lengkap gitu. Nah, tapi kita baru menyelesaikan yang ini, ya kan? Selanjutnya kita selesaikan yang bagian ini. Nah, di sini berarti sama kayak tadi. Kita lihat, oh yang belum ada Y-nya, berarti kita harus bikin gimana caranya biar ada Y-nya. Berarti X ditambah Z, begini ya, ditambah Y aksen, begini. Nah, ini kan sama aja kayak X ditambah Z ditambah Y aksen. Tinggal kita masukkan lagi, berarti X tambah Z, nih, X tambah Y tambah Z, ini ya. Lalu di sini X tambah Y aksen tambah Z, gini. Nah, ini udah bentuk POS gitu. Selanjutnya, kalau sudah, kita tinggal, tadi kan instruksinya ditambahkan ya ini. Berarti yang dikalikan maksud saya. Ini dikali ini. Berarti ini hasilnya, berarti ini ya. Ini fungsi ini sama dengan ini. Atau terus sama dengan bentuk POS-nya adalah ini. Dikali dengan nah, begitu ya. Nah, jadi ini udah bentuk POS-nya. Kita lihat ini udah perkalian dari hasil penjumlahan, dan tiap penjumlahannya dia sudah memuat 3 variabel begitu. Berarti kita bisa tulis simbolnya M0, ya kan, ini M0, M2, M3, itu sama dengan 0, 1, 2 begitu. Ini ada yang lalu selanjutnya adalah bentuk baku. Nah, bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minterm atau maxterm mempunyai literal yang tidak lengkap. Nah, tadi kan kalau yang kanonik itu SOP dan POS-nya itu harus memuat literal yang lengkap ya. Nah, tapi kalau misalkan yang bentuk baku, dia tidak harus lengkap gitu. Contohnya ini. Di sini ada sebuah fungsi, yaitu X aksen tambah YX tambah X aksen YZ. Nah, ini adalah bentuk baku dari SOP. Jadi dia tidak harus mempunyai literal lengkap karena bentuk baku gitu ya. Terus ini juga bentuk baku dari POS begitu. Lalu selanjutnya adalah metode penyederhanaan. Jadi fungsi boolean itu kita bisa sederhanakan pertama dengan secara matematis gitu, atau menggunakan aturan aljabar boolean. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan keymap atau menggunakan Carnot map gitu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ini tabulasi. Tapi pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan yang ini saja, yang matematis dan keymap begitu ya. Lalu penyederhanaan secara aljabar, hukum aljabar boolean. Jadi di sini kalau yang secara matematis kita bisa menggunakan hukum aljabar boolean. Di sini ada banyak ya, ada 12, tapi kalau di internet bisa lebih dari itu. Ini bisa kalian baca-baca sendiri. Lalu selanjutnya ini, buktikan A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B begitu. Pertama kita pakai secara matematis atau pakai hukum aljabar boolean gitu ya. Nah, di sini A ditambah A aksen B gitu.
kita cari, kita buktikan apakah sesuai dengan A ditambah B gitu ya. Pertama, ini ada yang A ditambah AB. Kenapa? Karena sesuai hukum penyerapan bahwa A itu sama dengan A ditambah A dikali B gitu ya. Pokoknya berapapun, ini kan ada ada A ditambah A berapa gitu ya, A dikalikan berapa. Nah itu kan sama aja dengan A gitu. Kalau tidak percaya mungkin bisa dihitung sendiri. Nah ini terus ditambah A aksen B begitu. Lalu di sini kita bisa lakukan asosiatif gitu ya. Jadi A ditambah, kita ubah bentuk kurungnya jadi AB begini, ditambah A aksen B begitu ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa lakukan distributif gitu. A ditambah, nah ini kan kita bisa keluarin ya yang A-nya. Berarti A dalam kurung, berarti B ditambah B aksen gitu. Ini dengan hukum distributif misalnya begini. Lalu selanjutnya, salah. Sebentar. Ya Allah, lupa. Ini yang sama adalah B. Maaf. Ini yang sama, sedangkan A-nya di sini A, sedangkan di sini A aksen gitu ya. Maka kita keluarkan B begini, B terus ini A tambah A aksen begitu. Ini dengan distributif gitu. Lalu selanjutnya A ditambah B. Nah, A ditambah A aksen itu hasilnya kan 1 ya. Jadi dikali 1 begitu. Maka karena 1 dikali B itu hasilnya tetap B, berarti hasilnya A ditambah B gitu. Maka terbukti bahwa A ditambah A aksen B itu sama dengan A ditambah B begitu ya. Selanjutnya, buktikan XY ditambah X aksen Z ditambah YZ sama dengan XY ditambah X aksen Z gitu. Kita coba. Ada XY ditambah X aksen Z ditambah YZ. Nah, buktikan bahwa ini itu sama dengan XY ditambah X aksen Z. Nah, di sini pertama kita bisa mulai dengan menggunakan komplement gitu. Kita bisa buat jadi XY ditambah X aksen Z ditambah di sini Y Z. Nah, di komplement ini X tambah X aksen ditambah X. Nah, begini ya. Kenapa yang dipilih suku ini? Karena kalau berdasarkan soal itu yang hilang kan suku yang ini. Maka kita mungkin bisa coba-coba gimana caranya biar suku ini tuh bener nggak sih dia itu bisa diminimisasi atau bisa dihilangkan gitu. Maka kita coba-coba dari suku yang ini gitu. Pertama kita coba dengan menggunakan ini. Kita kalikan dengan X ditambah X aksen gitu ya. Maka jadinya kan XY tambah X aksen Z ditambah XYZ ditambah X aksen YZ gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini dan ini bisa kita keluarkan ya. Jadinya XY ini dalam kurung, berarti ini kita keluarkan jadinya 1 gitu ya. Ditambah ini kalau XY-nya kita keluarkan jadi hasilnya Z gitu, tinggal Z. Terus ditambah, nah ini sama ini kan ada yang sama, kita keluarkan X aksen Z-nya gitu. Lalu berarti kalau ini X aksen Z-nya kita keluarkan, sisanya tinggal 1. Lalu ditambahkan ini sisanya tinggal Y.
gitu ya. Nah maka berdasarkan hukum aljabar boolean, karena ini tuh pasti hasilnya 1 ya. 1 kalau ditambahkan berapapun kan hasilnya 1. Jadinya XY dikali 1 gitu, ditambah X aksen Z gitu ya. Ini juga pasti hasilnya 1 dikali 1. Maka hasilnya XY ditambah X aksen Z gitu. Ternyata terbukti bahwa XY ditambah X aksen Z itu sama dengan ini, sama dengan XY tambah X aksen Z ditambah YZ begitu ya. Lalu selanjutnya kita coba menyederhanakan aljabar boolean dengan menggunakan keymap. Jadi keymap itu adalah peta Carnot gitu. Setiap kombinasi variabel atau minterm dipetakan ke sebuah kotak. Setiap 2 pangkat n kombinasi bernilai 1 yang berdekatan itu nantinya digabungkan atau digrupkan gitu ya. Lalu hasil yang didapatkan dalam bentuk SOP. Dan peta Carnot 2 variabel memerlukan 2 pangkat 2 atau 4 kotak, sedangkan peta Carnot 3 variabel memerlukan 2 pangkat 3 atau 8 kotak, dan seterusnya gitu. Lalu ini kita coba peta Carnot dengan 2 peubah gitu. Jadi kalau di sini aja. Jadi di sini ini kan dia punya 2 peubah ya. Punya 2 variabel. Ada X dan Y gitu. Misalkan kita buat ini ya. Ini di sini ada X. Di sini bagiannya X gitu. Ini bagiannya X gitu ya. Terus di sini bagiannya Y gitu. Nah, cara menulis peta Carnot itu di sini kita isi pada apa sih? Pada ini yang pertama, pada kotak yang pertama. Ya, maaf nggak rapi. Nah, pada kotak yang di sini pokoknya ini kita isi dengan angka 0. Nah, di sini 1. Di sini 0. Di sini, di sini 1. Ini harus kayak gini ya, nggak boleh kebalik. Jadi nggak boleh 1, 0, tapi harus 0, 1, 0, 1 gitu. Nah, kita lihat bahwa kalau X-nya bernilai 0, berarti kan X aksen ya. X aksen, terus atasnya Y bernilai 0, berarti Y aksen gitu. Di sini X bernilai 1, berarti X gitu. Y-nya bernilai 0, berarti Y aksen gitu. Di sini X bernilai 0 berarti X aksen gitu ya. Lalu Y-nya bernilai 1 maka Y. Sini X bernilai 1 dan Y-nya juga bernilai 1 maka X Y begini ya. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini atau bisa juga dengan menggunakan lambang minterm gitu. Berarti ini kan M di sini M0 ya kan, M kecil 0, di sini M kecil 1, M kecil 2, di sini M kecil 3 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya peta Carnot yang dengan 3 peubah atau 3 variabel. Jadi bentuknya seperti ini. Karena 3 peubah, maka dia punya 8 kotak begitu ya. Kita coba ini tambahin aja langsung. Misalkan 3 peubah ya. Nah, seperti ini. Ada X, Y, dan Z gitu. Misalkan. Nah, maka kotaknya ini ada 8. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, lalu kita isi juga nilainya gitu. Berarti di sini 0, ini 01, ini sama. Ini 00.
di sini 00 gitu ya. Di sini 01 Duh. Di sini 11, di sini 10. Nah, jadi kalau yang bentuknya ini ada seperti ini, dia penulisannya 00, lalu 01, 11 dan 10 gitu. Nggak boleh kebalik gitu, nggak boleh satu-satunya di belakang gitu, nggak. Jadi harus tulisnya 0, 1, 3, 2 begini ya. Nah, lalu kita tuliskan berarti di sini ada X aksen, Y aksen, Z aksen begitu ya. Dan seterusnya sampai di sini berarti ada X, X, berarti di sini Y-nya 1 ya, Y dan Z aksen begitu. Nah, ini isi kotaknya bisa kalian lihat di PPT. Lalu selanjutnya diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaug gitu. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Di sini ada nilai dari fungsinya, lalu kita disuruh bikin peta Karnaug. Nah, caranya pertama, ini kan ada 8 kombinasi ya. Jadi kita bikin 8 kotak. Terus kita udah isi nih 01, terus 00, 01, 11, 10 gitu. Nah, terus kita lihat ini karena peta Karnaug itu menggunakan SOP, jadi kita lihat yang bernilai 1 gitu. Di sini yang bernilai 1, ini ya kombinasinya. Berarti kita tuliskan seperti ini ya. Yang 1 itu 0, 1, 0. Berarti mana? 0, 1, 0. Berarti di sini. Sini 1. Gitu ya. Terus lagi, yang satu lagi 1, 1, 0. Berarti 1, 1, 0 di sini. Ini 1 juga. Lalu di sini 1, 1, 1 juga 1 hasilnya. 1, 1, 1 di sini 1 gitu ya. Jadi sisanya di sini 0. Sini 0. Sini 0. Sini 0. Sini 0. Nah, gitu ya cara memetakan tabel kebenaran ke dalam peta Karnaug gitu. Jadi pertama kita buat kotaknya dulu. Jadi buat kotak ya. Buat kotak. Terus kita buat ininya, kita buat nilai dari variabelnya. Ini jangan sampai terbalik ya nilainya di sini. Lalu baru selanjutnya kita masukkan atau mapping si nilai dari fungsinya itu ke dalam peta Karnaug gitu. Kayak tadi ya. Nah, terus selanjutnya peta Karnaug dengan 4 peubah gitu. Ini sama juga kayak yang tadi kita sudah lakukan, tapi bedanya dia punya 4 variabel, maka kotaknya itu ada 16 begitu. Lalu selanjutnya ini diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaug. Nah, kayak tadi pertama kita bikin dulu kotaknya. Oh ya, kalau kalau dia ini 4 variabel kayak gini ya, ada W, X, Y, Z, maka kita tulis nilai dari kombinasinya, kita tulisnya 00, 01, 11, dan 10. Di sini juga 00, 01, 11, 10 begitu. Ntar kita dalamnya ini kita tinggal masukin nilai dari si fungsinya. Kayak ini nih. Yang nilainya 1 berarti dia dari kombinasi 0, 0, 0, 1. Berarti 0, 0, 0, 1 ini bernilai 1 begitu ya. Dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, minimisasi fungsi boolean. Misalkan yang pertama adalah pasangan, jadi ada 2 buah 1 yang bertetangga. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada sebuah peta Karnaug. Di sini ternyata ada nilai fungsi yang hasilnya itu 1, tapi dia bersebelahan gitu, bertetangga gitu. Nah, karena bertetangga ini dan dia bukan berjumlah,
jumlah satunya itu ada 2, jadi kita bisa grupkan gitu, menjadi satu grup gitu. Jadi misalkan kayak kita ini dulu. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ini kita bisa menggrupkan yang ini. Nah, kita grupkan gitu jadi satu gitu ya. Ini kok warnanya. Nih. Gimana sih? Ya udahlah. Nah, kita ini grupkan jadi satu. Karena dia berjumlah ada 2 buah nilai 1 yang bertetangga gitu. Kita grupkan. Nah, lalu selanjutnya untuk minimisasi ini yang udah kita grupkan ini, kita lihat mana yang dia itu nilainya sama. Jadi kayak gini. Si grup ini ya kan, si satu yang pertama dan satu yang kedua ini dia sama-sama berada di W dan X yang bernilai 1. Berarti kita bisa tulis dia sebagai seperti ini. W X gini ya. Karena dia sama-sama berada di W yang bernilai 1 dan X bernilai 1. Terus selanjutnya kita cek yang bagian yang bagian YZ-nya gitu. Nah, ternyata yang si satu yang ini dia itu nilai Z-nya nilai Z-nya bernilai 1, sedangkan yang satu ini nilai Z-nya bernilai 0. Berarti kan dia nggak sama ya nilai Z-nya. Berarti kita tulis yang sama aja. Yang sama adalah Y-nya. Berarti WX Y begini. Jadi kita udah dapet deh bentuk minimisasi fungsinya gitu, yaitu WXY. Ini ya. Ini udah disederhanain. Kalau yang sebelum disederhanain, kita bisa lihat kayak gini. Pertama yang satu ini, yang angka 1 yang pertama, dia ada di W, X, Y, Z, gini kan? Yang satu yang pertama ini, dia ada di W, X, dan Y, Z gitu. Angka 1 yang di sini, dia ada di WX gitu ya, dan Y, Z aksen gitu. Nah, tapi waktu kita lihat ini kayaknya bisa deh disederhanain. Ternyata waktu udah digrupkan begini ya, kita dapat berarti pokoknya kita fokus ke mana nilai yang dia itu sama gitu. Berarti kan yang sama dia sama-sama ada di WX ya. WX ini sama-sama di WX dan sama-sama ada di Y yang bernilai 1. Kalau Z-nya dia nilainya beda, yang satunya dia bernilai 1, lalu yang di sini dia bernilai 0 gitu. Jadi kita dapat yang sudah minimisasi atau disederhanakan gitu ya. Nah, ini adalah bukti secara aljabarnya. Kita bisa pakai ini namanya, di distribusi dulu. Terus kita komplementkan jadinya dapat fungsi yang udah disederhanakan. Ini kalau bukti secara aljabarnya. Lalu selanjutnya kuat, yaitu 4 buah 1 yang bertetangga. Ini kan ada satunya, ada 4, 1, 2, 3, 4, dan dia bertetangga gitu ya. Kita bisa sederhanakan dengan menggrupkan gitu, mengelompokkan. Bisa 2-2 seperti ini, atau bisa juga langsung 4 seperti ini gitu ya. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Berarti ini misalkan kita pertama grupkan dulu 2-2 begini. Nah, berarti di sini ya, di sini satu yang di sini ini berarti yang di sini ini dia yang grup yang pertama dia akan berada di W lalu X ya kan, yang sama WX terus sama-sama di Y aksen begini ya. Lalu yang di grup yang di sini
dia berada di WX begini, WX dan Y begini ya. Ini dapat. Nah, tapi sepertinya ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Ternyata memang bisa secara aljabar kita sederhanakan jadi WX gitu. WX. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen bikin langsung ngegrupinnya itu isinya 4 seperti ini juga bisa juga jadi lebih cepat gitu ya. Jadi langsung satu grup kita lihat langsung mana yang sama dari satu grup ini. Oh, yang sama WX gitu. WX gitu kita tulis. Nah, terus kita lihat yang atasnya ternyata Y-nya itu mereka beda semua ya. Di sini Y-nya 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1. Ternyata beda semua. Maksudnya yang di sini beda, di sini beda gitu ya. Ternyata Z-nya juga tidak ada yang sama gitu dari keempat nilai ini. Jadi didapatkan bentuk fungsinya yang paling sederhana adalah WX gitu. Terus selanjutnya, contoh lainnya ini ya, misalkan ada sebuah peta Carnot yang udah kita grupkan gitu ya. Ini ada 4, terus bentuknya seperti ini, jadi atas bawah. Nah, kita bisa lihat pertama kalau belum disederhanain, ini kita bisa lihat satu-satu. Pertama dari yang si ini dulu. Nah, ini dia berada di WX gitu ya. Dan Y aksen, Z aksen ya kan? Nih, WX, Y aksen, Z aksen. Lalu yang di sini ditambah di sini WX, lalu di sini Y aksen, Z gitu ya. Lalu nah di sini dia berada di W, X aksen, lalu Y aksen, dan Z aksen begitu ya yang di sini. Lalu yang di sini dia berada di W, X aksen gitu, lalu Y aksen dan Z gitu ya. Ini sebelum disederhanakan, sebelum digrupkan gitu ya. Nah, sekarang coba kita langsung grupin jadi satu kesatuan gitu ya. Langsung deh kita bisa lihat dia berada di mana sih. Oh, mana yang sama? Oh, ini W-nya sama. Berarti kita tulis W begitu ya. Terus kita lihat atasnya. Mana sih yang sama? Oh, ternyata yang sama adalah Y-nya. Sama-sama bernilai 0 gitu. Berarti Y aksen. Berarti sudah kita dapatkan bentuk fungsi yang paling sederhana, yaitu W, Y aksen gitu. Lalu selanjutnya adalah oktet, yaitu 8 buah satu yang bertetangga gitu. Ini ada 8 ya, kita grupkan. Jadi awalnya sebelum disederhanakan, sebelum digrupkan, dia satu-satu gini ya. Ini berada di mana gitu, ini berada di mana gitu. Nah, tapi setelah itu biar mudah, maka kita grupkan, kita kelompokkan menjadi 8 kotak gitu ya. Nah, terus didapatkan oh ternyata dari satu grup ini yang sama cuma W-nya doang begitu. Maka kita grupkan dapat W begitu ya. Lalu selanjutnya oh ya ini juga bisa seperti ini. Kita grupkan menjadi 4-4 gitu, tapi masih perlu kita masih bisa kita sederhanakan lagi ternyata waktu jadi 4-4 nih jadinya dapat W begitu ya. Lalu selanjutnya oh ya ini minimisasi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Carnot di bawah ini gitu. Di sini ada 9 buah satu yang saling bertetangga. Ini ada 8 dan ini ada 1 di sini ya, kecil. Kita pertama bisa coba dengan jadi ini ada kita buat menjadi satu grup gitu ya, satu kelompok yang isinya 8 buah satu yang saling bertetangga dan ini satunya kita pisahkan sendiri. Maka kita bisa tulis kita lihat dari grup yang ini yang isinya 8 ini mana yang sama yaitu W gitu ya dan W doang ternyata ya enggak W doang ya ditambah di sini satunya di mana ya ternyata di W aksen X lalu Y aksen Z gitu ya. Nah ternyata ini itu masih belum bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena masih bisa kita sederhanakan dengan redundansi gitu. Caranya gimana ini kalau belum paham, ini berarti bisa kita
bisa kita lihat nih W, kita ubah ya. Sini berarti kita coba dengan apa namanya, X. Oke. Kita coba jadi X, Y aksen, Z tambah 1 ya, karena kan ini ntar hasilnya juga tetap 1, terus ditambah ini. Maka hasilnya W ini ya, tambah W tambah ini. Maka ntar ini bisa kita keluarkan jadinya ini W tambah ini kan sama ya, sama yang ini, kita keluarin, terus W ditambah W aksen, jadinya ntar dapat W ditambah X, Y aksen, Z. Nah gitu. Jadi ini yang bentuk yang udah sederhananya nih, bentuk yang udah sederhana, tapi itu masih perlu pakai hukum aljabar boolean gitu, dan itu mungkin sedikit memakan waktu ya kalau kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa kayak gini. Jadi yang pertama digrupin ada 8, terus juga yang ini juga digrupin jadi seperti ini, ada 2 isinya. Jadi ntar tinggal kita kita lihat, berarti kan di sini yang sama adalah W ya kan, terus ditambah yang grup yang kedua, dia yang sama adalah X, terus yang di atasnya X, Y aksen, Z. Nah itu lebih cepat, jadi kita nggak perlu pakai ngitung-ngitung aljabar boolean lagi gitu ya. Jadi langsung pakai di grouping kayak gini gitu. Selanjutnya sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan ini ya, peta Carnot di bawah ini. Nah ini kan ada 4 buah satu yang saling bertetangga, jadi ini dua gini kita bisa ngegrupin jadi 2 grup. Pertama kita bisa coba dari yang grup pertama dulu, berarti dia ada fungsinya itu adalah X, Y aksen, Z aksen gitu, ditambah yang ini grup kedua dia berarti X juga Y, Z aksen gitu ya. Tapi ternyata ini masih belum sederhana karena masih bisa disederhanakan lagi dengan redundansi begitu. Nah, kita coba caranya pakai ini penggulungan atau rolling gitu. Jadi ini kan di pojok-pojok gini ya, satunya ini ada di pojok. Nah itu kita bisa seakan-akan mereka nyambung gitu bisa. Jadi mereka jadi satu grup, bukan 2 grup yang terpisah gitu. Jadi kita bisa satukan jadi satu grup. Jadi kita tinggal lihat, oh yang mana nih yang sama? Oh ternyata dari grup ini ya, yang sama kan sama-sama di X gitu, di X. Terus kita lihat yang atasnya sama-sama di Z aksen, Z yang bernilai 0, berarti Z aksen. Berarti didapatkan fungsinya itu X, Z aksen gitu ya. Bisa juga misalkan bentuknya itu seperti ini. Misalkan ada sebuah kotak gini ya, terus ada isinya gitu, ada 16 misalkan. Nah misalkan yang nilai yang fungsi yang bernilai 1 itu ada di sini, itu di sini, di sini, dan di sini, berarti itu juga bisa kita grupin lagi. Jadi
jadinya dia kayak gini, ngegrupinnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ada di sini satu gini, satu di sini satu, ini juga satu, kita bisa ngegrupin kayak gini, ini sini. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Carnot di bawah ini gitu. Ini ada 4 buah nilai 1 yang saling bertetangga. Kita bisa bikin di sini kita dibikin 3 grup gitu. Jadi 1, 2, 3. Nah, waktu kita bikin jadi 3 grup, ternyata ini tuh masih belum sederhana gitu. Kita coba lihat di sini berarti X gitu ya, X, terus yang di sini berarti Y aksen Z, ditambah yang grup kedua berarti WX gitu ya, terus WX Z berarti ya, terus grup ketiga ini berarti dia W YZ gitu. Nah, di sini ternyata ini masih bisa di redundansi lagi karena dia ternyata ada yang dia double-nya itu berkali-kali gitu. Ini kan grup yang ini dia double-nya ke yang ini sama yang ke ini gitu. Nah, dia terlalu banyak gitu bikin grouping gitu. Maka kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Jadi cuma ada 2 grup aja gitu. Jadi kalau misalkan 2 grup, kita lihat, kita cek dia hasilnya jadinya grup ini ya. Ini kita cek berarti dia X, Y aksen Z gitu, ditambah W yang grup yang kedua W YZ gitu ya. Nah, ternyata bentuk ini tuh kita dapat bentuk yang lebih sederhana dibandingkan yang 3 grup tadi begitu. Ini juga ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah, ada 8 buah nilai 1 yang saling bertetangga. Nah, kita bisa bikin di sini kalau di contohnya ada 1 ini ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 grup. Nah, kita coba lihat kalau gini bisa kita buat seperti itu. Karena kan kalau bikin peta Carnot itu kan harus yang 2 yang jumlahnya kalau enggak 2, 4, 8 gitu ya. 16 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini kan dia ada yang mojok di sini nih. Jadi dia harus digrupkan dengan mau nggak mau kita bikin grup sendiri gitu ya. Nah, di sini yang grup yang pertama ini ada 4 buah ya, 4 buah nilai 1. Nah, ini dia sama-sama berada di AB gitu ya. Terus selanjutnya grup yang ini nih. Yang ini kita lihat dia ada di sama-sama ada di A ya kan, ada di A dan yang atasnya sama-sama ada di D gitu ya. Lalu grup yang ketiga yang ini dia sama-sama ada di A dan ada di C gitu ya. Lalu yang ini dia sama-sama ada di B dan di CD gitu. Jadi dapat persamaan fungsi boolean yang sudah disederhanakan begitu. Oke, terima kasih. Oh ya, selanjutnya aku pengen nunjukin modul praktikumnya yang ketiga. Jadi judulnya minimisasi fungsi boolean. Kita langsung lanjut aja ke prosedur ya, percobaan. Di sini nanti ada tabel kebenaran. Nah, dari tabel kebenaran ini nanti dibuat fungsi booleannya dalam bentuk SOP dan POS gitu. Nah, setelah dibuat bentuk SOP dan POS-nya, itu nanti dibuat rangkaian logikanya. Jadi dibuat gerbang logikanya, terus diamati dan catat outputnya terhadap kombinasi keadaan input. Jadi dicatat tiap kombinasinya itu outputnya apa aja gitu ya. Nah, terus dari fungsi yang tadi dibuat itu nanti disederhanakan. Nah, sederhanainnya pakai keymap gitu ya.
dan nanti dikasih juga pembuktian secara fungsi aljabarnya, secara matematisnya gitu ya. Jadi selain disederhanakan menggunakan Keymap, nanti dibuktikan dengan secara matematis begitu. Lalu setelah itu dibuat juga rangkaian logika dari yang fungsi yang udah disederhanain tadi gitu ya. Terus amati juga outputnya terhadap kombinasi input begitu. Untuk tugasnya ya sama sih kayak tadi. Jadi buat fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS standar. Jadi maksudnya standar itu yang dia lengkap gitu literalnya. Jadi ada 3, misalkan di sini kan ada 3 variabel ya. Berarti bentuk POS sama SOP-nya dia mengandung, tiap termnya mengandung 3 variabel gitu. Nah, terus setelah itu dibikin itunya, rangkaian gerbang logikanya, terus dibuat dicatat ya kombinasi catat outputnya sama dibuat lagi penyederhanaannya dalam bentuk Keymap dan pembuktiannya dalam bentuk hukum aljabar boolean gitu. Terus juga itu pokoknya ikutin aja yang di modul. Oh ya jangan lupa nanti tiap bikin gerbang logika itu ntar di screenshot rangkaian logikanya, ntar dimasukin ke dalam laporan praktikum ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.